seperti yang lo baca di thumbnail, bener banget kita sekarang mau masuk ke Jakarta International Stadium. Masuk ke ruangan yang nggak semua orang bisa masukin. Bahkan ada ruangan yang cuman presiden doang bisa masukin. Nih cuplikannya nih. Oh ini kita masuk ke dalam nih. Ini buat abis bertanding. Gokil sih beneran. Ini gimana caranya? Kita langsung aja masuk ke dalam. Siapa lagi kalau bukan Citra Mania yang akan menemani kita selama stadion tour ini. Senang sekali dia dipakai Citra Mania. Oh pasrah. Udah ada tulisan tuh sekarang tuh. Selamat datang di Jakarta International Stadium, markas Persija Jakarta. Cie, selamat ya. Akhirnya punya stadion lagi. Cie. Tadi masuk IG-nya ini nih. Good Time Sport, masuk IG-nya Pak Pramono. Mau stadion tour kayak mau ngelamar kerja. Setelah ketemu dengan guide kami Mas Geraldi, muter-muter Stadion JIS, kita mulai. Kita buat eskalator ini untuk sebagai akses mudahnya pemain. Oh gitu. Jadi alurnya ketika pemain turun dari naik bis, alur sebelah sini. Ini adalah parkiran bisnya, maka langsung bisa naik menuju ke eskalator, masuk ke ruangan pemain. Oh gitu. Berarti yang di atas ini tapi ada parkirannya juga, Mas? Ada parkirannya juga. Oke. Tapi steril ya? Steril gitu. Oh. Ini adalah lobby menuju ke mezanin ataupun ke area Royal Lounge dari Jakarta International. Oke. Oh, di sini juga udah ditempel-tempelin ini ya. Oh, ada menteng. Oke. Saya jelaskan, ini adalah lantai mezanin dari Jakarta International Stadium, atau bisa kita menyebutnya sebagai Royal Lounge. Ini adalah lantai di mana area pertemuan dari mezanin JIS. Area ini diperuntukkan setingkat kepresidenan, kementerian ataupun setaranya. Jadi ini adalah lantai yang bisa dikatakan lantai VVIP-nya. Oke. Jadi nggak semua orang bisa akses ke sini, Mas ya? Betul, semua orang tidak bisa akses ke sini. Dan ketika ada pun event itu tidak yang tidak berkepentingan ataupun yang tidak memiliki akses tidak bisa naik ke atas sini. Seperti itu. Sebelum gua lanjutin videonya, gue pengen ngasih tahu beberapa hal yang sedikit mengecewakan ya, karena kami juga baru tahu di lokasi kalau kita tidak boleh menyorot ke arah lapangan dengan alasan dalam masa perawatan. Jadi biar nggak viral kali ya netizen ya. Jadi pihak pengelola, pihak Jakpro tidak mau disorot ke arah lapangan. Jadi itulah kenapa gambar-gambar kami yang setelah ini akan kalian lihat sangat terbatas, tidak melihat ke arah lapangan. Jadi kalau yang bertanya-tanya, Bang, kenapa kok nggak ada gambar lapangannya, Bang? Bang, kok nggak nyorot ke lapangan? Ya itu gara-gara ya kita udah ada kesepakatan sama pengelola JIS untuk tidak menyorot ke arah lapangan. Ya mereka punya alasannya sendiri-sendiri lah. Oke, tapi jangan khawatir, soalnya masih seru banget sampai videonya berakhir. Tonton terus pokoknya, oke? Jadi ini kan saya lihat di promosinya kan bisa dipakai buat acara kantor katanya. Betul, bisa. Bisa juga itu sewa di sini. Bisa dipergunakan sebagai buffet ataupun ruang ramah tamah, makan santai bisa dia lantai ini. Oh, di sini sewa ruang rapat gitu, meeting roomnya di sini gitu, Mas. Betul, ini adalah ruang rapat atau meeting room. Gitu. Jadi multifungsi juga, Mas ya, nggak buat pertandingan doang ya. Oh, ini disewakan nih. Ini bisa kami sewakan. Ini adalah meeting room dari Royal Lounge atau mezanin Jakarta International Stadium. Ini cakupan kursinya kalau untuk padat rapat itu kurang lebih 60 60-an ya. Tapi kalau misalkan untuk semacam renggang ini di angka 40-an kursi seperti itu. Berapa, Mas, kalau mau sewa di sini, Mas? Kami ada paket harganya. Nanti misalkan untuk paket harga bisa langsung kontak admin JIS. Oke. Unik juga ya, meeting di dalam stadion gitu ya. Di kanan ada musola dan toilet. Oh ya. Ya, ini ada musolanya,
Oh bagus musolanya tuh. Betul. Ini musola yang bisa mengakses musola ini yang ada di lantai. Di lantai ini aja ya. Betul. Toiletnya juga ya. Toiletnya kita juga ada pria wanita. Dan kami juga ada ruangan untuk. Oh untuk wudhu ya. Iya, ruang wudhu juga termasuk. Dan ini untuk ruangan Oh laktasi nih. laktasi. Betul. Oke. Iya ya. Sini tempat wudhu. Dan sekedar informasi bahwasanya untuk AC yang ada di JIS ada AC sentral. Oh iya ya. Ini emang nggak dinyalain aja mas ya? Betul. Untuk kualitas bisa dibilang lounge ini sudah seperti lobi hotel yang mewah. Belum lagi ditambah ruangan ini nih. Nah, ini adalah ruangan VVIP 1 yang ada di lantai mezanin atau lounge dari Jakarta Stadium. Ruangan ini bisa digunakan sebagai ruang rapat lebih kecil ataupun sebagai ruang biasa, ruang tunggu. Dan kita juga di dalam ruangan ini sudah include dengan toilet. Oh ada langsung toilet ini ya, pribadi ya? Di lantai ini, di ruangan ini. Oh iya benar. Yang toiletnya. Oh iya langsung. Ini bisa untuk sebagai storage untuk taruh barang. Oh kalau ada pertandingan ini biasanya dipakai apa mas? Biasanya dipakai sebagai dari official. Oh. Dari keluarga atau segala macam. Oh iya ya mungkin keluarga pemain gitu-gitu ya. Betul. Dan di ujung kami ada medical presiden atau ruang medis dari lantai mezanin ini. Oke. Dan untuk medical presiden ini atau ruang medis ini kita hanya menyediakan space-nya aja, tidak untuk peralatan. Oke, jadi orangnya bawa sendiri ya? Betul, orang peralatan Panpel. medis segala macam itu dipersiapkan dari pihak event. Oke. Setelah itu kami diajak keluar ke tribun Royal Box, tribun paling eksklusif dengan pemandangan paling keren di stadion. Bro, ini aksesnya nggak bisa semua orang masuk nih. Di sini tempat-tempat duduk VIP. Jadi sekelas presiden, menteri doang yang bisa duduk sini nih. Ntar kita ke situ, kita lihat-lihat, kita cobain duduknya kayak gimana. Dan kita di Jakarta International keren. Stadium ini terdiri dari 3 tribun atau 3 tingkatan. Kita bisa melihat di ujung sebelah sana. Nggak semua orang bisa bro, duduk bro di sini. Tier atau tribun 1, 2, dan 3. Itu. Terus juga kita bisa melihat ke atas, atap dari Jakarta International Stadium bisa buka dan tutup. Saat ini atap sedang posisi dibuka. Seperti itu. Posisi bukanya itu ada di kiri ke kanan. Oh dari sini ya? Iya. Yang ini nih ya? Betul. Yang ini ntar dia nutup ke sini? Betul. Oke. Bertemu di tengah. Oh gitu. Ya, kalau tidak salah bertemu di tengah, tutup secara rapat. Seperti itu. Jadi corporate box ini ada di zona timur dan di zona barat. Saat ini kita melihat di zona timur. Ada di lantai 5 dan di lantai 6. Di dalam satu lantai ini kita terdiri dari 13 unit corporate box. Ukurannya beda-beda nih kayaknya mas? Beda-beda. Oh. Ada yang kecil, sedang, sampai yang besar. Seperti Dia itu. di lantai 5 dan 6. Oke. Ada di barat dan di timur. Udah ada yang pernah pakai mas fasilitas ini? Kalau untuk yang pakai biasanya ketika event. Gitu. Tapi, Oh event konser kebanyakan ya? ya betul. Kalau bola belum ya? Belum. Setelah itu kita semakin mendekat ke lapangan, tapi nggak bisa nyorot ke lapangan. Aduh, kesel. Ini dia nih. Tangga menuju ruang ganti. Yo keren. Keren ya? Yoi kita masuk ke dalam nanti nih, ke dalam situ. Nih kita masuk ke dalam nih. Tangga-tangganya diinjak sama siapa ya waktu itu ya? Nah, itu Jakarta International Stadium. Jadi lantai ini adalah lantai changing room atau ruang ganti pemain. Kami ada di sisi kanan dan sisi kiri, dan changing room ini ada tipe home dan tipe away. Oke. Lihat yang tipe home. Oke.
Ini lorongnya nih. Jadi mereka habis dari ruang ganti lewat sini nih. Prek. Pakai sepatu-sepatunya. Oh, ini tempat pemanasan. Oh, ini ruang gantinya nih. Ya, ini adalah ruang ganti pemain yang tipe home. Oh, ini home nih. Betul, tipe home. Dan ini adalah alat pembersih dari Sepatu ya? Betul. Kalau ada pasir ataupun yang sulit bisa dipakai. Ya, di sini ada ruang pelatih. Oke. Ruang kerjanya. Oke. Oh, ada fasilitasnya juga ya. Betul, ada toilet, ada kulkas. Keren. Nah, kalau misalnya nanti Persija di sini, ini jadi ruang ruang kerjanya mereka nggak nih, Mas? Kita lihat nanti ke depan. Kerjasamanya ya. Betul. Oke. Di sisi kiri kita ada locker room atau locker dari pemain. Ini Ini adalah locker room yang tipe home, tuan rumah. Oh, ini home-nya nih. Betul. Di atasnya ada storage untuk penyimpanan tas ataupun sepatu, bisa dibuka. Pakai ID nih ya ceritanya. Ya, memang diperuntukkan pakai ID. Namun saat ini tidak ada pertandingan, jadi Nomor kita 23. aktifkan. Oke, di sini ada untuk menggantung jersey, pakai hanger. Silakan bisa duduk atau ambil foto. Mantap. Dan di sebelah Masuk ya. Mana itu ini? Itu dalamnya tuh nembus. betul. Nah, ini bisa dilihat, ini showernya. Oh, gile, fasilitasnya gokil juga nih. Betul. Dari Jakarta International Stadium. Keren loh. Oh, di sini ya aksesnya kalau ini sini ya. Iya, ini ruangan. Oh, beda lagi. Bisa digunakan sebagai storage atau penyimpanan. Oke. Bisa ditutup juga di sini. Kalau tutup enggak. Karena buka gini aja. betul, karena ini fungsinya walaupun ada semacam rolling, ini tidak bisa menutup. Nah, Oh, ini emang biasanya sekat aja gitu ya? Sekat aja. Ini biasanya di area sini untuk penentuan pemain. Oke. Ada dua di kanan kiri. Tuh nih jacuzzinya nih. Jacuzzinya ini. Keren. Oke, let's go, Mas. Ada press con. Oh, ini ruang preskon. Ih. Bagus ya. Nah, ini ruang press connya. Kita di belakangnya connecting dengan ruang broadcast, ruang media, lalu di belakangnya juga connecting dengan ruang TV production. Oh, gitu. Iya, ruang broadcast. Udah kedap gini ya. Oh, bagus sekali kursinya. Keenakan ini wartawannya, Mas. Nggak apa ya, biar nggak parah-parah banget nulis beritanya. Bagus loh ini. Secepatnya kita akan ganti layar. Ruang pemanasan tuh. Ini adalah ruangan warming up atau ruang pemanasan dari pemain sebelum langsung turun ke lapangan utama. Silakan bisa diinjak. Oh, Betul, ini sudah dipastikan sintetis semua. sintetis nih ya. Emang Iya, buat pemanasan untuk aja. Pemanasan, betul. Keren. Oke, Mas, kita kemana lagi? Kenapa? Ada jejak kaki ke. Nggak apa-apa. Oke, ini kita menuju changing room yang tipe away atau lawan. Oke. Oke, ini adalah tipe away. Ini gue ya. Sama di depannya pembersih sepatu. Mhm. Jika dari pasir atau apa, juga ada ruang kerja dari pelatih. Sama ya, kayak tadi ya. Lanjut kita ke lockernya. Oke. Ada di sisi kanan. Oh, Ini gini. Ruang Oh. ganti pemain tipe away atau lawan main. Sama di atasnya juga sebagai storage, bisa dibuka.
Sama fasilitasnya ya. Betul, sama fasilitasnya. Di bawah sini juga ada untuk hanger gantung jersey, di bawahnya bisa untuk naruh sepatu atau semacam. Seperti itu. Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih lengkap aja kayaknya itu ya Mas ya. Oke, perbedaannya kita hanya di interiornya. Oh, interiornya aja? Betul. Oke. Kan kalau kita sebagai tuan rumah atau kita harus biasanya kan elegan mewah gitu ya. Jadi kita bikin kesan mewah. Di sini ada di tipe W. W-nya nih. Bisa kita lihat interiornya bagus, namun tidak seperti home. Iya. Feel-nya rasanya. Nggak semewah yang home ya. Betul. Seperti itu. Kerenannya yang mana? Yang tadi? Yang home. Yang Ini home nggak ya? ada jacuzzi. Ini nggak dapat jacuzzi nih berarti nih? Iya. Oh, itu fasilitas penunjangnya itu yang kurang juga ya kayaknya. Ya, sama di sini juga ada toilet disabilitas. Oke. Biasa Sampai ada tadi. ruang pijat. Oh gitu. Iya. Oh dia untuk kayak bersih-bersihnya ruangannya nggak ada tuh ya? Ada di belakang di toiletnya. Oh gitu. Cuman nggak fasilitas kayak tadi tuh, nggak lebih komplit. Betul. Oke. Oke. Kita menuju ke depan ataupun Oh ini akses masuknya pemain di sini nih yang tadi Mas ceritain nih. betul akses masuk pemain dari sini Oke. tembus ke dalam Oke. dari dapur. Oh ini akses VIP. Mobil yang bisa masuk ke sini sebagai drop off atau drop zone-nya Hah? maksimal di ketinggian seperti mobil HS. HS aja ya. Betul. Oh ini kita naik ke corporate box lantai 5. Oke. Let's go. Ini kita di lantai 5. Ada di lantai 5 zona barat. Kita menuju ke corporate box. Jadi ini aksesnya kalau yang beli tiket corporate box atau itu di sini nih Mas ya? Kalau untuk Oh. tiket corporate box itu tergantung dari penataan dari event. Oh gitu ya. Siapa yang dapat ini ya tergantung Mereka IO lah ya. betul. Oh gini bentuknya. Tenang Mas, saya nggak ke lapangan Mas, tenang. Oh. Kalau kayak gini dibilangnya berapa kapasitasnya Mas? Kalau kayak gini? Tergantung. Dan kita bisa menyesuaikan kebutuhan klien. Kami ada 3 tipe. Ini ada di ukuran sedang. Oh ini ukuran sedangnya itu ini? Sedangnya. Kita lebih spesifiknya lebih memanjang. Tuh langsung ke lapangan tuh. Gokil. Oh ini sedangnya tuh ini ya? Betul. Wah ini aja cukup berapa ini? 30? Bisa. Ya kan? Oh ini lantai 5-nya nih. Oh langsung lapangannya tuh. Betul. Masih bagus loh ininya. View-nya. Masih. Kalau udah lantai 5, Ih, bagus ini. ya kan? Karena kan memang di desain JIS itu tidak ada jogging track di pinggir lapangan. Jadi POV-nya ketika nonton apapun Cobain duduk. kita langsung menuju ke lapangan. Jadi ini duduk corporate box gini nih Mas ya. Betul. Cobain dulu. Oh. Corporate box JIS. Mantap. Hehehe. Setelah ini kita akan ke spot yang paling ditunggu-tunggu, yaitu lanjut titik lagi. tertinggi dari Stadion JIS. Wah, keren banget main view-nya pas sunset. Ini kita kemana Mas? Abis ini? Kita turun ke lantai 3 menuju ke Skyview. Oh, Skyview. Kita ke lantai 3. Mau ke aula VIP barat dulu. Ini jalan mau ke atasnya. Oke. Oke, saya jelaskan. Ini kita saat ini berada di lantai 3 atau di concourse zona barat. Concourse adalah zona atau area yang dengan ramah disabilitas sesuai dengan namanya akses penyandang disabilitas. Oke. Di concourse ini adalah area pertemuan dari semua penonton atau pengunjung untuk masuk ke tribun tier 1, tier 2 dan tier 3. Oke. Semua masuknya lewat sini nih ya? Betul. Atau akses lain ada Mas selain yang ini nih? Oke, saat ini ketika ada event,
Itu kita akses saat ini ada 2 akses masuk. Oke. Pertama dari rem barat yang bawahnya halte Halte Transjakarta. sama satu lagi di jembatan penyeberangan orang Ancol. Oke. Namun ketika untuk bubaran atau selesai acara itu akses kita buka semuanya. Oke. Kenapa kita buka? Agar crowd-nya atau masanya itu agar terpecah. Langsung cepet ya. Betul. Wah, kita naiknya lewat mana ini? Berangin. Oh, nanti bisa ada akses lewat sini gitu, Mas? Kenapa? Kalau corporate ini? Iya, ada aksesnya. Ini Naik tangga sampai lantai 5? betul. Oh gitu? Bisa. Oh, Olahraga. lumayan 5 lantai loh. Ini salah satu contoh kalau kita mau ke tribun tier 3. Oke. Yang ketiga awal. Oh, pokoknya kalau depannya itu nunjukin lantainya? Ya. Oke. Berarti di tier 3. Oke, semoga musim depan bisa dipakai ya Mas ya. Akses eksklusifnya yang mau ke Skyview. Ayo mari kita lihat. Oh, langsung. Oke Mas. Nggak naik. Oh, sampai juga. Sky, lantai Sky. Oh ini ya. Oh, mulai dari sini. Oh. Demi keamanan, untuk sesi video kita sampai di sini. Oh gitu. Naik tangga kita tidak boleh. Oke. Oh, akhirnya kita sampai juga nih. Laut. Sebelah kiri kita nanti view-nya perkotaan. Oke, tuh Ancol. Iya, tapi Ancol nggak kelihatan. Enggak ya? Enggak, tapi kalau dari Ancol kita kelihatan. Oh, tuh Pluit tuh. Iya itu. Peak to peak. Oh, ini tingginya berapa, Mas? Kurang lebih di 73 meter. 73 meter. Tuh. Awas, hati-hati. Tinggi, Bro. Ini 800 meter, Mas, kira-kira nih. Betul, ini kita mulai 0 dari sini bawah. Oke. Sampai nanti ketemu ada marka 800 meter. Oh, ini atapnya nih. Betul, ini atapnya. Ini posisi sedang dibuka. Oh, atap Aegis. Yang mahal banget itu. Ya, kita coba puterin. Boleh diputerin, Mas? Boleh. Boleh. Kita jalan santai juga boleh. Lari juga boleh. Waduh. Kemarin yang ikut kesini tuh runner-runner ya kebanyakan ya? Betul, kemarin banyak dari komunitas lari. Tuh. Nih, kita lihat tuh. Tuh, tol Priuk. Tol dalam kota lah. Iya, betul. Nah, nanti ada KRL, tungguin, kata Masnya bakal ada KRL nih. Betul, ada stasiunnya nanti ke depan. Gitu. Nah, kalau lu mau ikut stadion tour kayak gini, bisa langsung cek Instagram Jakarta International Stadium dengan biaya Rp150.000 untuk satu orangnya. Ada harga lebih murah untuk pelajar dan harga lebih murah juga kalau kalian berkelompok. Tapi untuk saat ini, proses pendaftarannya lumayan ribet sih kalau menurut gue. Soalnya harus ngurus-ngurus surat-surat lah dan pemberitahuan minimal H-5 sebelum tanggal kalian mau stadion tour. Jadi gue tanya, apakah kedepannya bakal ada sistem yang lebih mudah? Kita sedang memproses untuk bookingan tentunya untuk stadion tour agar lebih fleksibel dan mudah. Iya. Kayaknya kita seperti berwisata. Ya betul. Kan itu kan ya kalau kayak misalnya dia maunya besok, tapi kan taunya harus hamin berapa, ngirim surat kan, jadi kan Betul. batal. Misalnya kan ini kan sayang juga sebenarnya kan. Betul. Lagi jalan-jalan di Skyview-nya nih. Yang halte busway bisa dilihat di kanan. Oh, Ini ini rem barat. rem barat. Udah mulai masuk kota-kota nih. Iya. Oh, sana kan sea view-nya tuh. Asik, udah mau sunset lagi. Cocok jam segini. Aduh, kalau tadi mau siang-siang, Mas. Waduh, berjemur kita di sini yang ada. Gimana nih jalan-jalan sky view-nya JIS nih? Sky view-nya oke ya. Ini nggak pernah ada ya. Stadium lain kayaknya nggak ada ya di Indonesia. Kayaknya sih nggak ada deh.
Kayaknya sih nggak ada. Orang ini sama kayak lantai 9 ya tadi ya? Iya, ini lantai 9. Lantai 9 ya Jis, 73 meter tuh pemandangannya langsung setinggi ini bro. Tinggi banget. Tinggi sekali. Tadi di situ ada laut. Ancol. Laut. Ada Tanjung Priok. Gimana jadi Tol. menarik nggak datang ke Stadium Tour JIS? Iya, menarik. Menarik ya? Menarik. Point of view baru aja ya nggak? Iya. Ini kita lihat ini dulu. Tuh, ini atapnya tuh. Sedekat ini bro. Kita bisa lihat-lihat tuh. Ini canggih juga nih. Cuman ada satu di Indonesia. Keren. Tuh detailnya tuh. Canggih rumit bro. Atapnya JIS. Gede banget. Kayak hanggar ya gedenya ya. Simple ya kelihatannya, cuma rumit. Iya. Jadi harus 3 hari dulu kesepakatannya. Tutup atau dibuka. Nggak bisa tiba-tiba hujan, tutup. Wah, nggak bisa. Jadi kalau konser itu kan emang banyak panggung ya, lampu dan segala macem. Jadi mereka kemungkinan keputusannya ditutup. Tapi kalau olahraga sampai sejauh ini masih dibuka pilihannya. Tuh lihat tuh. Tuh moving parts-nya banyak banget bro. Tuh roda-rodanya. Ribet. Keren. Iya. Ada besinya lihat gede banget. Iya. Ini kita dari jauh nih. Ini nih ya, danau cincinnya. Iya. Ini yang rencananya juga pelebarannya sampai sini nih mas? Rencananya. Oh itu tuh. Ketika tidak ada event seperti hari biasa, parkiran ini kita fungsikan sebagai parkiran Tamu. pengunjung. Oke. Setelah 1 jam lebih, stadion tour yang kita ikutin akhirnya selesai juga. Terima kasih banyak kepada seluruh petugas Jakarta International Stadium yang udah ngebantu kami secara sabar, ngawal kami selama perjalanan di stadion, dan juga telah memperlihatkan tempat-tempat yang keren banget. Stadium Tour dan Skyview Jakarta International Stadium. Gimana menurut kamu? Dengan harga 150.000, apakah worth it untuk jalan-jalan nyobain pengalaman ini? Sebenarnya oke sih, karena eksklusif ya, bisa ke tempat-tempat yang biasanya nggak kita bisa datengin. Betul. Kayak kemana? Tadi tuh yang berkesan banget adalah lounge-nya itu, Royal Box. Royal Box-nya itu. Soalnya Royal Box itu nggak bisa didatengin semua orang. Cuman para petinggi negara, tamu Presiden, undangan, menteri, dan sederajat ya. Iya, tamu undangan doang yang bisa ke situ. Terus kalau kamu yang berkesan kemana? Sama sih. Oh, sama satu lagi di Ruang ganti. Ruang ganti juga. Ruang ganti. Gak nyangka ya, lumayan bagus juga. Aku ekspektasi mungkin Terlalu rendah ya. gak setinggi itu. Tapi kayak oke juga lah. Bagus kok, bagus, keren. Kita bisa tahu fasilitas apa aja. Bedanya home team dan away team tuh apa. Jadi kan Bedanya di situ. kita kan nggak tahu lah ya untuk masalah kayak gitu ya. Tapi kita jadi tahu. Tapi ada minusnya nggak untuk jalan-jalan kita kali ini? Minusnya apa ya? Mungkin kalau tadi satu ini ya. Kalau dari gue tuh cara daftarnya. Oh iya. Cara daftarnya rumit. Dari tour ya. Administrasinya masih belum simple. Tapi tadi katanya sih lagi dicari sistem yang lebih mudah ya. Jadi emang udah sebagai tamu aja, bukan sebagai yang kayak ini loh. Kita ngasih surat-surat segala macam. Berkas-berkas. Juga pakai materai segala ya. Iya. Dan juga kita bukannya nggak mau nunjukin rumputnya nih, tapi ya daripada nanti program ini tidak dilanjutkan lagi,
saya di ban dari JIS, jangan dong. Rumputnya sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, beneran deh. Ya paling ntar lawan Malut akhir Mei, akhir ini Mei kan? Bulan depan Mei kan? 27 Mei, akhir Mei, kayaknya udah bisa dipakai menurut gua. Nggak yang sepocel-pocel kita lihat kalau dari drone. Ya mungkin kan kalau, ya iya sih, mungkin kalau drone kelihatan lebih jelas ya. Mungkin bentuk aslinya. Cuman kalau dari posisi kita nih, miring ya, dari tribun 30 derajat tadi ya. dari deket ya. Deket sih sebenarnya Biasa-biasa aja. Nggak terlalu yang parah-parah banget, pocel-pocel banget juga nggak. Cuman ya nanti kita... Ini kan surprise ya, mungkin ini ada elemen of surprise ya. Mungkin nggak kali boleh ya. dikasih tahu nanti biar langsung wow. pas. Katanya sih sebenarnya udah oke. Cuman belum sempurna kondisinya. Itu di sih kalau tadi alasannya Mas Gerald ya. Iya. Katanya mereka mau nunggu perfect dulu baru bisa dipakai. Ya kita tunggu aja lah. Oke, itu dia jalan-jalan kita ke Jakarta International Stadium saat ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kalau udah nonton sampai sini dong. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dan tonton video kami yang lain nih. Ada nih suggest dari YouTube nih, katanya cocok buat kalian. Oke, terima kasih dan terus mendukung kami dengan subscribe. Kalau mau Saweria juga boleh, kalau mau apa juga boleh lah. Pokoknya support terus. Yes, go, yes.